Please! You three get back here! Stop that boy! He's on the roof! You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp. O great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. I'm kidding. Watch this. Watch out! You done wound me up. You ain't never had a friend like me. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in Make Me a Prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince on the outside, but I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. Really? I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Do you trust me? Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. Let me share this whole new world with you. Alkisah di sebuah lautan lepas, ada sebuah kapal kecil yang mana di kapal itu diisi oleh satu keluarga yang sedang berkeliling dunia. Saat itu, kedua anak mereka sedang terkagum-kagum karena melihat kapal besar dan mewah yang sedang melintas di depan mereka. Anak-anak itu lalu mulai membandingkan kapal kecil mereka dengan kapal besar itu. Tapi sang ayah dan ibunya lalu mengatakan bahwa harta dan kekuatan sebesar apapun tak akan pernah bisa membuat manusia puas. Sang ayah kemudian menyuruh mereka berdua untuk duduk, dan dia pun lalu menceritakan sebuah kisah dongeng dari negeri Arab yang akan mengubah cara pandang mereka tentang harta dan kekayaan yang sesungguhnya. Dan setelah itu, kisah pun dimulai. Di sebuah negeri Arab yang bernama Agrabah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia sejak ia kecil. Kini ia hanya hidup berdua dengan seekor monyet yang sangat pandai dalam nyopet. Oke, Aladin ini terkenal akan keahliannya dalam mencuri. Setiap orang yang berjalan berpapasan dengannya pasti ada aja barangnya yang hilang. Saking terkenalnya, semua orang di negeri itu sampai tahu siapa dia, dan dia pun dijuluki dengan sebutan tikus jalanan. Suatu ketika, ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan di tengah pasar. Gadis itu lalu melihat ada anak-anak yang sedang kelaparan dan meminta makan, namun tak ada satupun orang yang peduli. Ia lalu mengambil roti dan langsung memberikannya pada kedua anak itu. Nah, karena hal tersebut, si pedagang pun langsung marah dan meminta wanita itu untuk membayar roti tadi, tapi wanita itu nggak megang uang sama sekali. Aladin yang mendengar keributan itu pun datang dan mengatakan pada wanita itu untuk memberikan gelangnya sebagai bayaran roti tadi, tapi wanita itu menolak karena gelang itu adalah gelang yang sangat berharga baginya. Tapi di situasi yang sudah terpojok, Aladin pun berkata bahwa Trust me. Yap, saat mereka berjalan pergi itu, Aladin pun langsung menunjukkan gelang wanita tadi yang ternyata udah diambil lagi sama dia. Namun pedagang tadi sadar dan langsung meneriaki maling sampai para petugas keamanan mengejar mereka. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya lolos dan sampai di rumahnya si Aladin. Di sana, mereka berdua kemudian saling berkenalan dan bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Yang mana Aladin menceritakan kisah masa lalunya yang kelam. Namun ada sebuah kebohongan. Wanita itu berkata bahwa namanya adalah Dahlia. Dan dia adalah pelayan istana yang melayani putri raja. Padahal nama aslinya adalah Santoso. Maksud saya Yasmin.
Dan dialah sang putri raja itu sendiri. Hal itu ia lakukan agar dia nggak ketahuan karena sebenarnya seorang putri raja nggak boleh keluar dari istana. Perbincangan itu terasa sangat spesial bagi mereka karena sang putri baru pertama kali merasa asik dan nyaman ngobrol dengan seorang pria yang selama ini ia tak pernah rasakan saat ngobrol dengan para pangeran-pangeran yang dijodohkan dengannya. Tapi pembicaraan mereka harus berakhir dan Yasmin harus pulang karena lagi ada rombongan pangeran dari negeri lain yang datang buat ngelamar dia. Saat Yasmin ingin berpisah dengan Aladin, ia meminta gelangnya yang tadi diambil Aladin. Tapi pas si Aladin memeriksa sakunya, gelang si Yasmin itu hilang. Di situ Yasmin akhirnya salah paham dan berkata bahwa dia menyesal udah percaya sama Aladin. Karena bagaimanapun juga Aladin tetaplah seorang pencuri jalanan. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama orang-orang di istana ini. Di situ ada sang sultan yaitu ayahnya Yasmin, ada Dahlia yaitu pelayannya si Yasmin, raja yaitu si kucing oren peliharaannya Yasmin, pemimpin pasukan kerajaan yang bernama Hakim, penasihat kerajaan yang bernama Jafar, dan tentu aja si tuan putri, yaitu si Yasmin sendiri. Di acara itu seperti biasa, Yasmin kelihatan gak tertarik sama sekali setiap ada pangeran-pangeran dari negeri lain yang dijodohin sama dia. Kemudian Jafar yang sedang di ruangan bersama dengan Sultan, di situ kelihatan Jafar lagi mempengaruhi sang Sultan dengan tongkat sihirnya agar ia mau menuruti semua perkataannya. Jafar ini sangat berambisi untuk memperluas wilayah kerajaan dan berencana menyerang kerajaan-kerajaan lain. Sedangkan Yasmin justru sebaliknya. Dia ingin agar semua bisa hidup damai dan saling berdampingan. Yasmin juga berkata kalau dialah yang akan menggantikan sebagai sultan bila ayahnya ingin pensiun. Malamnya, Yasmin dikejutkan dengan kedatangan Aladin yang berhasil menyusup ke kamarnya. Di situ Aladin hanya ingin mengembalikan gelang Yasmin. Dan dia juga menjelaskan bahwa bukan dia yang menyembunyikan gelang itu, namun si Abu atau monyetnya Aladin. Setelah perbincangan yang membuat Yasmin kagum dan tersipu malu, Aladin pun akhirnya pamit pulang. Tapi Aladin berkata bahwa besok dia akan datang lagi dan menyuruh Yasmin untuk menunggunya di air mancur di bawah sinar bulan malam yang indah. Namun saat Aladin berjalan pulang, tiba-tiba surprise motherfucker. Keesokan harinya Aladin dibawa oleh Jafar dan pasukannya ke sebuah gurun. Di sana Jafar yang kagum melihat kemampuan lihai Aladin dalam mencuri dan menyusup itu pun berusaha untuk memanfaatkan Aladin dalam memenuhi ambisi pribadinya. Jafar berkata bahwa dulu dia juga adalah seorang pencuri jalanan lihai seperti Aladin. Namun bila Aladin mau patuh sama perintahnya, Jafar menjanjikan Aladin sebuah jabatan dan kekayaan. Semua itu bisa ia dapatkan bila Aladin berhasil mendapatkan lampu ajaib yang letaknya berada di dalam gua. Malam harinya, Yasmin di situ masih terus menunggu Aladin. Namun Aladin tak kunjung datang. Di depan gua, sebelum masuk, Jafar berpesan pada Aladin, di dalam gua itu akan ada banyak sekali perhiasan dan berlian. Namun jangan pernah sekalipun tergiur untuk mengambilnya. Tetaplah fokus pada lampu ajaibnya aja. Setelah itu Aladin dan Abu pun masuk ke dalam gua tersebut. Dan bener aja, pas mereka di dalam banyak banget berlian dan perhiasan yang bergeletakan di sana sampai si Aladin dan Abu berkali-kali nyaris tergiur buat ngambil. Tapi untungnya mereka berdua bisa saling ngingetin satu sama lain buat tetap fokus pada tujuan mereka. Saat sampai di tempat tujuan di mana lampu ajaib itu berada, Aladin yang hampir jatuh tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah karpet ajaib yang bisa bergerak dengan sendirinya. Karpet itu seperti memberikan bahasa isyarat agar Aladin mau menolongnya karena karpet itu sedang terjepit batu. Aladin akhirnya mengangkat batu itu dan si karpet pun akhirnya bebas. Kemudian Aladin pun langsung segera melanjutkan perjalanannya untuk mengambil lampu ajaib yang berada di atas tebing. Namun saat ia memanjat tebing dan sampai di puncak, Abu di bawah sana ternyata terhipnotis dengan keindahan sebuah permata. Dan saat Aladin mengambil lampu ajaibnya, Abu, no! untungnya mereka berdua berhasil selamat berkat bantuan si karpet ajaib.
Tapi begitu mereka sampai di pintu keluar dan meminta bantuan Jafar, Jafar justru mengambil lampu ajaibnya aja, kemudian menendang Aladin dan Abu hingga mereka berdua jatuh ke dasar gua. Beruntungnya sekali lagi, berkat bantuan karpet ajaib, mereka berdua berhasil selamat. Ternyata sebelum jatuh tadi, Abu berhasil mengambil lagi lampu ajaib dari tasnya Jafar. Aladin yang terjebak di dalam gua itu pun bertanya pada si karpet bagaimana cara untuk keluar. Si karpet pun memberikan isyarat agar Aladin menggunakan lampu ajaib di tangannya. Akhirnya Aladin menggosok lampu itu, lalu... Oh, great one who summons me. Excuse me, boy, where's your boss? Help me out here, where's your boss? You! I am not a... It's just right, but that's not quite... Well, Alibaba, he had them. Jin itu berkata bahwa ia akan mengabulkan 3 permintaan Aladin. Tak peduli apapun itu, pasti ia kabulkan. Minta harta, minta tahta, wanita atau apapun pasti bisa terwujud, asalkan bukan mengubah hati seseorang. Namun Aladin di situ malah bingung dan gak tahu mau minta apa. Dia gak tahu apa yang sebenarnya hatinya inginkan di dunia ini. Mendengar itu, si Jin pun kaget karena ia sudah ribuan tahun berada di lampu tersebut dan sudah berkali-kali ngabulin keinginan orang-orang yang rakus harta, tahta, dan lain sebagainya. Tapi baru kali ini si Jin nemuin orang yang gak tertarik sama harta dan tahta atau jabatan. Si Jin akhirnya menceritakan siapa dirinya pada Aladin. Ia berkata bahwa dia adalah makhluk terkuat di bumi ini. Tak ada satupun yang bisa menandingi kekuatannya. Tapi ada satu konsekuensi apabila seorang makhluk memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Konsekuensinya itu adalah ia akan diambil kebebasannya, sehingga ia tak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Makanya kedua tangan si Jin dipasangi gelang yang bernama Gelang Sulaiman, yang mana akhirnya ia hanya bisa menggunakan kekuatannya bila ada perintah dari tuannya. Si Jin juga menjelaskan bahwa dia memanglah yang maha kuat, tapi dia bukan yang maha tahu. Si Jin bilang kalau pengetahuannya dibatasi, sehingga kalau dia ingin tahu, maka dia harus belajar sendiri. Singkat cerita, akhirnya si Jin membawa mereka berdua keluar dari gua itu. Di sana Aladin yang masih bingung tentang apa yang hatinya inginkan, justru bertanya balik pada si Jin apa yang hatinya Jin inginkan. Si Jin pun di situ menjawab bahwa yang paling ia inginkan dari lubuk hatinya yang paling dalam adalah sebuah kebebasan. Dia berharap suatu saat nanti, entah itu ribuan tahun lagi atau bahkan mungkin ratusan ribu tahun lagi, akan ada seorang manusia yang akan membebaskan dirinya. Setelah lama mereka berbincang, akhirnya Aladin teringat dengan Putri Yasmin. Dia berkata kalau Putri Yasmin hanya boleh menikah dengan seorang pangeran dan tak boleh dengan rakyat jalanan sepertinya. Ia pun meminta si Jin untuk menjadikannya pangeran. Dan yap, dengan sekejap abrakadabra, Aladin akhirnya berubah menjadi seorang pangeran. Si Abu diubah menjadi gajah, dan si Jin pun membuat negeri palsu di dalam peta, lalu menamainya dengan nama Negeri Babua. Nama Aladin pun mulai sekarang berubah menjadi Pangeran Ali dari Negeri Babua, atau bisa dipanggil sebagai Ali Baba. Akhirnya Pangeran Ali pergi ke negeri Agrabah, tempat Yasmin berada, lengkap bersama para rombongan dan harta benda hasil sihirnya si Jin. Sesampainya di kerajaan Agrabah, Jin yang sudah merubah Ali dan menyusun rencana itu pun datang dengan pengawalan layaknya seperti pangeran-pangeran pada umumnya. Para pengawal yang menari ditemani lagu yang dinyanyikan oleh Jin mampu membuat putri dan seluruh kerajaan terpesona. Akhirnya setelah sampai ke dalam istana, karena sihir Jin itu, seisi istana bahkan Putri Yasmin pun tak sadar bahwa Pangeran Ali itu adalah Aladin. Tetapi Aladin yang baru merasakan berbicara langsung di depan putri dan raja pun merasa sangat gugup. Saking gugupnya dia gak sengaja ngeluarin kata-kata yang nyinggung Putri Yasmin. Hingga sang putri pun langsung berbalik dan pergi meninggalkannya. Tapi pada akhirnya sang sultan mengundang Aladin untuk datang ke pesta perayaan untuk menyambut musim panen nanti malam. Malam hari pun tiba. Aladin yang sedang berjalan menuju pesta tiba-tiba dipanggil sama si Jafar.
mereka berdua pun akhirnya bicara empat mata. Di situ Jafar mulai menyihir Aladin dengan tongkatnya agar Aladin terpengaruh dan mau menuruti perintah Jafar. Beruntungnya si jin yang saat itu tahu bahwa ada aura sihir di tongkat tersebut langsung segera menarik Aladin. Lalu Aladin dan jin pun masuk ke dalam pesta. Singkat cerita, di pesta tersebut Aladin mencoba meminta maaf pada Putri Yasmin. Tapi bukannya membalas, sang putri justru mengajak Aladin untuk menari dan menikmati pesta malam itu. Dan akhirnya Aladin dengan bantuan sihir jin itu pun menari bersama sang putri dan warga di sana hingga pesta berakhir. Beberapa waktu kemudian di kamarnya, mereka menyusun rencana agar Aladin bisa ngobrol lama dengan sang putri. Akhirnya jin pergi mendatangi kamar sang putri sendirian. Di saat Dahlia membuka pintu, jin langsung memberikan bunga dan mengajak Dahlia pergi jalan-jalan santuy di tengah malam. Saat sang putri sedang sendiri di kamarnya, Aladin pun datang. Sang putri di situ kaget bagaimana caranya Aladin bisa masuk padahal banyak banget penjaga yang mengawasi di sekitar kamar. Namun di tengah perbincangan mereka, Aladin kemudian menawarkan Putri Yasmin untuk pergi dari kamarnya dan berjalan-jalan menikmati dunia luar menggunakan sebuah karpet ajaib. Awalnya si putri itu kaget karena karpet ajaib yang dia kira hanyalah sebuah dongeng ternyata beneran ada. Putri Yasmin pun lalu mulai menaiki karpet tersebut. Dan mereka langsung terbang tinggi melihat dunia luar yang sangat jauh dari istana. Hati sang putri sangat bahagia karena semasa hidupnya ia sama sekali nggak pernah diperbolehkan untuk keluar istana. Di sana sang putri menikmati indahnya malam dan melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Singkat cerita, setelah selesai berkeliling, mereka akhirnya berbincang sambil memandangi kerumunan orang yang sedang berpesta di bawah. Di situ Putri Yasmin sekilas merasa seperti kenal dengan Pangeran Ali, lalu memancingnya dengan sebuah pertanyaan tentang seekor monyet yang bernama Abu. Ali pun keceplosan hingga akhirnya kedoknya terbongkar. Karena seingat Yasmin, hanya Aladin lah yang tahu siapa monyet bernama Abu itu. Tapi bukannya jujur, Aladin malah berbohong dan mengaku bahwa dirinya dulu cuman lagi menyamar sebagai pencuri jalanan aja. Dia yang asli sebenarnya memanglah seorang pangeran. Mendengar kebohongan Aladin tersebut, Putri Yasmin pun percaya. Kemudian Aladin mengantarkan Putri Yasmin pulang. Namun sebelum mereka berdua berpisah, Aladin pun mencium Putri Yasmin itu dengan sangat lembut, hingga membuat hati sang putri benar-benar bahagia. Di pagi hari saat Aladin dan Abu keluar dari kamarnya, mereka dihadang oleh penjaga yang diutus oleh Jafar. Aladin lalu diikat dan diinterogasi. Jafar yang sudah tahu siapa sebenarnya Aladin memaksanya untuk memberitahu di mana lampu ajaib tersebut. Tapi Pangeran Ali tak ingin mengaku bahwa dirinya adalah Aladin. Hingga saat itu juga Aladin ditendang dari atas istana hingga tercebur ke laut. Abu yang mengetahui Aladin dalam bahaya langsung segera mengambil lampu ajaib dan langsung menjatuhkannya ke laut. Akhirnya Aladin selamat. Akan tetapi dengan adanya kejadian tadi, kini hanya tinggal tersisa satu lagi permintaan yang bisa ia minta pada si jin. Sebelumnya Aladin udah minta jadi pangeran dan permintaan kedua yaitu diselamatin dari laut tadi. Lalu di situ jin menanyakan apakah janjinya si Aladin saat pertama kali bertemu waktu itu yang akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan jin akan ditepati atau enggak. Namun Aladin kini malah berubah. Dulu Aladin yang masih hidup sederhana sebelum menjadi pangeran sangatlah rendah hati. Tapi sekarang Aladin malah menolak untuk membebaskan si jin dan berkata bahwa dia akan menggunakan sisa permintaan terakhirnya untuk menikahi Yasmin. Mendengar itu, jin pun merasa sangat sedih dan kecewa. Karena ternyata Aladin sama aja seperti para tuan-tuannya sebelumnya yang haus akan keinginan duniawi. Beberapa waktu kemudian, di dalam istana, Jafar yang sedang berkumpul dengan Sultan dan Yasmin pun memfitnah Aladin dan berkata kalau kerajaan Aladin akan menyerang kerajaan sekutunya. Tapi tiba-tiba Aladin datang dan membongkar semua kebusukan Jafar.
Sultan di situ merasa sangat kecewa pada Jafar, namun Jafar mulai menggunakan sihirnya lagi pada sang sultan. Melihat itu, Aladin yang tahu kalau tongkat Jafar adalah tongkat sihir pun langsung merampasnya dan akhirnya sang sultan sadar, lalu langsung memerintahkan panglima yang bernama Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi sayangnya, saat Jafar dibawa ke ruang penjara, burungnya si Jafar berhasil mencuri kunci penjara tersebut. Di dalam istana, Sultan merestui hubungan Pangeran Ali dan Yasmin lalu menyuruh mereka untuk segera menikah. Sebenarnya Aladin ingin jujur bahwa selama ini dia telah berbohong tentang Pangeran Ali. Tapi akhirnya nggak jadi. Aladin yang kebingungan karena terjebak oleh kebohongannya sendiri itu pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi ke rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, Aladin bertabrakan dengan Jafar yang sedang menyamar dan dari situlah Jafar berhasil mencuri lampunya Aladin tanpa Aladin sadari. Kemudian Jafar di situ langsung menggosok lampu tersebut hingga si jin pun keluar. Jin di situ kaget karena yang memanggilnya ternyata bukanlah Aladin. Singkat cerita, Jafar telah berada di dalam istana. Dengan sangat percaya diri, ia mengatakan kalau dialah yang kini akan menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sultan yang mendengarnya langsung memerintahkan Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar menggosok lampu ajaibnya hingga si jin pun keluar. Lalu Jafar meminta jin untuk menjadikannya seorang raja di kerajaan tersebut. Dan abrakadabra, permintaan Jafar dikabulkan. Di sisi lain, Aladin yang baru sadar kalau lampunya dicuri, ia pun langsung segera pergi menuju istana. Di istana, Jafar sebagai raja baru memerintahkan Hakim untuk membawa Putri Yasmin keluar. Namun di tengah perjalanan, Putri Yasmin berhenti dan memanggil Hakim. Karena status Yasmin yang masih menjadi seorang putri, sang putri lalu memerintahkan dan menjelaskan kalau Hakim berhak memilih dan menentukan keadilan di kerajaan. Yasmin berkata, walaupun kini Jafar adalah rajanya, tapi Hakim tetap memiliki hati yang bisa tahu mana perintah baik dan mana perintah buruk. Hingga akhirnya Hakim pun memilih untuk mengikuti kata hatinya dan menuruti perintah sang putri. Sang putri kemudian memerintahkan Hakim untuk segera menangkap Jafar. Namun seketika itu, Jafar kembali menggosok lampu ajaibnya dan kali ini Jafar meminta agar ia dijadikan penyihir terhebat di muka bumi. Dengan kekuatan sihirnya, Jafar lalu mengubah Hakim dan para prajurit menjadi abu. Tak sampai di situ, Jafar juga memaksa Putri Yasmin untuk mau menikahinya. Kalau enggak, maka ayahnya akan disiksa dengan sihirnya si Jafar. Sang putri yang tak tega melihat ayahnya disiksa pun mengiyakan tawaran Jafar itu. Sementara Aladin yang sudah sampai di istana, diam-diam ingin mengambil lampu yang berada di bangku belakang Jafar. Akan tetapi, Jafar yang tahu dalam sekejap langsung memindahkan Aladin itu ke hadapannya. Ia kemudian mengirim Aladin dan Abu ke ujung bumi, yaitu Kutub Utara. Di sana, Aladin terpisah dengan Abu. Ia lalu mencari Abu kemana-mana sampai akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu. Sedangkan si karpet ajaib yang saat itu masih di istana meminta jin untuk mengirimnya ke tempat di mana Aladin berada. Beberapa waktu kemudian saat pernikahan Putri Yasmin dan Jafar, ketika ingin ijab kabul, Putri Yasmin melihat Aladin yang sedang menaiki karpetnya dari kejauhan. Ia lalu memberanikan diri untuk mengambil lampu si Jafar dan langsung loncat dari atas istana. Dengan cepat Aladin menangkap Putri Yasmin hingga mereka pun berhasil kabur. Jafar yang kesal kemudian mengubah burungnya menjadi burung besar yang menyeramkan untuk mengajar mereka. Sayangnya lampu tersebut berhasil direbut lagi sama si Jafar. Jafar lalu menyihir Sultan, Dahlia dan Putri Yasmin agar tak bisa memberontak lagi. Di situ Aladin berusaha menatap jin dan meminta pertolongan, akan tetapi si jin tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah jin yang cuma bisa menuruti perintah tuannya yang memanggilnya keluar dari lampu.
Namun Aladin gak kehabisan akal. Ia lalu mengatakan pada Jafar bahwa kekuatan Jafar yang dimiliki saat ini itu adalah pemberian dari jin. Bagaimanapun juga, jinlah makhluk terkuat di bumi ini. Dan Jafar hanyalah makhluk terkuat kedua aja setelah jin. Aladin juga meledeknya dengan mengatakan bahwa Jafar tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Mendengar itu, Jafar yang murka dan tak terima dengan perkataan Aladin pun kemudian memerintahkan jin untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi ini, bahkan melebihi kekuatan jin. Jafar yang gila akan kekuasaan itu pun gak sadar bahwa ucapannya itu telah membawanya termakan jebakan si Aladin. Dan saat permohonannya dikabulkan, lalu saat Jafar ingin menghancurkan seluruh kota, akan tetapi ada konsekuensi bila menjadi makhluk terkuat di bumi. Konsekuensi itu adalah Jafar diambil kebebasannya. Kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu hingga ia tak bisa menggunakan kekuatannya bila tak memiliki seorang tuan. Akhirnya Jafar tersedot dan terkurung di dalam lampu bersama dengan burungnya untuk selama-lamanya. Hingga suatu saat nanti akan ada seseorang yang menggosok lampu itu dan menjadi tuannya si Jafar. Setelah semua berakhir, si jin lalu menawarkan permintaan terakhir Aladin yang masih tersisa satu itu untuk mewujudkan keinginannya menikahi sang putri. Namun Aladin yang kini telah menganggap bahwa jin adalah sahabat yang selalu ada membantunya pun, akhirnya ia merelakan keinginan untuk menikahi sang putri. Dan dia lalu mengucapkan permintaan terakhirnya, yaitu membebaskan sang jin. Kini jin telah sepenuhnya bebas. Betapa bahagianya dia karena setelah ratusan tahun lamanya ia selalu berada di dalam lampu yang sempit dan dicabut hak kebebasannya. Sekarang ia benar-benar bisa menghirup udara dengan bebas. Bahkan untuk sekedar duduk dan pergi pun kini jin tak perlu lagi meminta izin dari tuannya. Jin kemudian menghampiri Dahlia dan lalu mengajaknya untuk berkeliling dunia menggunakan sebuah kapal. Dia dan Dahlia juga berkeinginan untuk menikah di sana dan mempunyai 2 orang anak. Lalu pada kedua anaknya nanti, Jin dan Dahlia akan selalu menceritakan kisah sang Aladin itu. Di sisi lain, sang putri saat itu langsung pergi mengejar Aladin yang telah meninggalkan istana. Di situ, sebagai seorang sultan yang baru, Putri Yasmin pun memerintahkan Aladin untuk berhenti. Dan dengan kekuasaannya, Putri lalu memerintahkan Aladin untuk mau menikahinya dan hidup bahagia bersama dengannya selamanya. Kok agak maksa nih orang? Oke, film pun But could you kill him? I'm on the run. I was trying to do something good. Trying to do something good.